Halo, perkenalkan nama saya Krisanto Franky Kapitan dengan NPM 31230097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas belajar dan mencapai tujuan akademik. Memahami motivasi belajar sangat penting karena keberhasilan dalam pendidikan sangat bergantung pada seberapa motivasi seorang untuk belajar. Dalam motivasi belajar ada juga penyebab dan dampak-dampaknya. Penyebab motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi minat, tujuan pribadi, kepercayaan diri, dan nilai-nilai yang dianut individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan belajar, dukungan sosial dari keluarga, teman, guru, penghargaan, dan tekanan sosial. Minat yang tinggi pada materi pelajaran misalnya akan mendorong seseorang untuk belajar lebih giat. Sebaliknya, lingkungan belajar yang tidak mendukung atau tekanan yang berlebihan dapat menurunkan motivasi. Dampak motivasi belajar yang tinggi berdampak positif pada prestasi akademik, peninggalan kemampuan kognitif dan pengembangan diri, dan kepuasan belajar. Sebaliknya, motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan presentasi akademik yang buruk, rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, dan bahkan putus sekolah. Solusi untuk meningkatkan motivasi belajar yang pertama itu meningkatkan minat. Mencari cara untuk membangunkan materi pelajaran dengan minat dan kehidupan sehari-hari. Menggunakan metode pelajaran yang menarik dan interaktif seperti permainan, proyek, atau diskusi kelompok. Yang kedua, menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Menentukan tujuan belajar yang realistis, terstruktur, dan terarah. Memecah tujuan besar menjadi tujuan kecil yang lebih mudah dicapai. Yang berikut, membangun kepercayaan diri. Menyerahkan keberhasilan kecil, fokus pada kekuatan dan kemampuan diri, dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Yang berikut, mencarikan lingkungan belajar yang positif, mencari tempat yang belajar yang tenang dan nyaman, meminimalkan gangguan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung. Yang berikut, mencari dukungan sosial, berdiskusi dengan teman sekelas, meminta bantuan guru atau tutor, dan berbagai pengalaman belajar dengan orang-orang terdekat. Yang berikut juga memberikan penghargaan ini kepada diri sendiri setelah mencapai tujuan belajar tertentu. Penghargaan ini bisa berupa hal kecil yang menyenangkan. Yang berikut juga mengatasi hambatan, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan belajar seperti kesulitan memahami materi atau kekurangannya waktu, mencari bantuan jika diperlukan. Terima kasih, materi yang saya jelaskan semoga bermanfaat.